Jadi solusinya yang terbaik adalah menurut gua menghapuskan semuanya, benar-benar dilarang semuanya. Jadi lebih baik kalaupun pinjaman, yaitu pinjaman secara offline. Jadi masyarakat kita harus datang ke bank mengajukan pinjaman secara administrasi, dan nanti dicek lagi kemampuan mereka sehingga mereka nanti dapat diberikan pinjaman sesuai dengan kemampuannya. Kalau judi online itu benar-benar harus wajib dihapuskan. Kalau pinjaman, gue lebih menyarankan solusinya adalah seperti dulu lagi, yaitu adalah pinjaman secara offline. Jadi masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan dana, yang memang tidak mungkin dapat meminjam kepada saudaranya, meminjam kepada temannya, dia dapat meminjam kepada bank secara offline. Oke teman-teman Rungayal, kembali lagi bersama gue Rungayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rungayal. Alhamdulillah gue masih mengingat kejadian-kejadian masalah sosial ya, masalah finansial masyarakat kita. Banyak orang yang terganggu kehidupannya, finansialnya dikarenakan kelilit hutang rentenir. Dulu rentenir, jadi itu dia minjamnya dari door to door. Banyak dulu masyarakat kita yang kelibet hutang dengan rentenir. Nah, untuk zaman sekarang, pada era modern ini, lebih banyak lagi masyarakat kita yang terlilit utang sehingga bangkrut hidupnya, bahkan ada yang jadi stres, ada juga yang akhirnya bercerai karena hutang dalam suatu keluarganya. Bahkan ada keributan juga, pertengkaran, bahkan ada yang sampai melakukan kejahatan dikarenakan dia kelilit hutang pinjaman online. Nah, dulu orang tidak mudah untuk mencari pinjaman dikarenakan sedikitnya fasilitas-fasilitas, sehingga masyarakat kita dapat mudah meminjam suatu dana kepada orang lain ataupun kepada bank. Karena orang pasti akan merasa malas jika harus datang ke bank mengajukan pinjaman, terus belum lagi prosesnya yang mungkin sedikit rumit administrasinya. Karena kalau untuk rentenir itu, baik lagi yang masa lalu ya, rentenir itu tidak banyak juga, dan juga orang juga kadang merasa malu juga untuk face to face meminjam kepada rentenir. Walaupun sebetulnya pada zaman sekarang masih ada beberapa di tempat-tempat perkampungan yang ada oknum-oknum memfasilitasi pinjaman kepada pedagang-pedagang, kali masyarakat sebut sebagai bank keliling atau rentenir gitu. Kalau gue sih, menurut gue pemerintah seharusnya lebih membatasi lagi ya, lebih membatasi lagi platform-platform mengatasnamakan atau yang memberikan jasa pinjaman online, dikarenakan masyarakat kita belum dewasa untuk menerima hal tersebut, dan bahkan seringkali mudah tergoda untuk melakukan pinjaman. Akan tetapi hal yang dia gunakan atas pinjaman tersebut kadangkala bukan dengan sesuatu yang kebutuhan mendesak gitu. Contoh aja, jika memang ada kebutuhan karena keluarganya sakit, itu mungkin dapat gue maklumi, karena memang kadangkala untuk minjam ke saudara atau ke teman-teman itu sulit untuk meminjamkan uang. Tetapi karena adanya dana cepat untuk kita tarik secara online, maka dapat kita mudahkan sehingga keluarga kita yang sakit dapat terselamatkan. Akan tetapi masyarakat kita masih terlalu ceroboh dalam menggunakan fasilitas tersebut, fasilitas pinjaman tersebut. Makanya gue mempunyai saran kepada pemerintah supaya lebih dikurangin lagi perizinan-perizinan
yang mengatasnamakan pinjaman online. Gue lebih suka pinjaman-pinjaman tersebut terfokus kepada offline ya. Jadi orang kalau meminjam dana harus ke bank. Gue lebih suka seperti itu karena pasti orang yang datang ke bank untuk mengajukan pinjaman pasti dia membutuhkan suatu dana yang terdesak, dan kebutuhan itu memang harus dia penuhi dikarenakan untuk menyelamatkan keluarganya misalkan. Ya, itu kan bisa saja dana pendidikan, mungkin juga pengobatan keluarganya. Nah, itu dapat dimaklumi atau mungkin itu adalah solusi yang terbaik gitu. Tapi kalau secara online itu bisa saja masyarakat kita kebanyakan, gua analisa nih di kehidupan gua, di orang-orang terdekat gua, di orang-orang yang gua kenalin, itu kadang-kala meminjam uang dengan dasar gaya hidup, bukan untuk kebutuhan yang penting. Nah, inilah makanya gue berharap supaya ada peraturan ataupun ada keputusan yang akhirnya mempersulit suatu plafon pinjaman online beroperasi di negara kita. Kalau dulu kan zaman gue tuh nggak ada Android ya, nggak ada media sosial juga, dan itu kecil banget lah permasalahan-permasalahan orang atau masyarakat yang kelilit hutang, itu sangat kecil banget. Kalau sekarang yang gue lihat kebanyakan orang itu mempunyai permasalahan hidupnya semuanya karena finansial yang disebabkan oleh hutang piutang. Karena mudahnya untuk menarik suatu dana, karena mudahnya untuk meminjam secara online, sehingga masyarakat kita yang berawal mencoba akhirnya menjadi ketagihan dan akhirnya menjadi suatu option mereka jika mereka membutuhkan dana gitu. Nah, ini menurut gua sangat berbahaya. Karena apa? Jika dibiarkan begitu, dan karena pola pikir masyarakat kita pun belum terlalu bagus, masih dikatakan masih rendah, sehingga mereka kadangkala mencari dana dengan cara yang instan. Jadi mereka tidak mencoba untuk mengerjakan sesuatu dulu supaya dapat mencukupi kehidupan finansialnya. Karena kalau dibiarkan begini ya, menurut gua biarkan seperti ini terus, dan gue juga sering banget lewat di handphone gue banyak banget lah platform-platform pinjaman online yang baru lah gitu. Nah, itu kan berarti semakin banyak berkembang orang mencari usaha dengan menjual jasa pinjaman online karena memanfaatkan masyarakat kita yang gemar ataupun suka untuk meminjam atau mendapatkan uang secara instan. Karena sebetulnya kalau gua analisa ya, dulu yang belum mudah orang mendapatkan pinjaman, masyarakat kita pun fan-fan saja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Justru malah sekarang dikarenakan mudahnya mendapatkan pinjaman, bahkan sambil duduk pun orang bisa dapat mudahnya mendapatkan pinjaman. Nah, itu berdampak buruk menurut gua, dan banyak banget itu berdampak buruk, sehingga banyak masyarakat kita yang akhirnya keluarganya yang udah susah, bisa dikatakan yang ada di garis kemiskinan, bisa tambah miskin lagi. Dan gue prihatin dengan hal ini, sangat prihatin. Dan gue sangat berharap pemerintah dalam hal ini benar-benar membatasi ataupun mengurangi fasilitas-fasilitas pinjaman online yang terlalu banyak di negara ini. Karena menurut gua, walaupun sudah banyak ya mungkin nasihat-nasihat ataupun sudah banyak orang yang terjerumus ataupun orang yang rugi atas pinjaman online tersebut,
Dan bahkan mungkin saja di antara teman-teman ada yang temannya mengalami seperti itu. Akan tetapi itu tidak akan jerah. Nanti akan ada lagi temannya yang mencobanya juga. Dan akhirnya akan ada lagi dampak buruk, penambahan orang yang terlilit hutang. Jadi solusinya adalah bukan memberikan pengetahuan tentang bahayanya pinjaman online. Itu bukan solusi menurut gua, karena masyarakat kita nih walaupun sudah dikasih tahu itu berbahaya ataupun nanti kalau tidak dapat memanagenya akan dapat menghancurkan finansial kehidupannya, tapi tetap saja itu akan terulang lagi dan bahkan akan terulang lagi. Gak usah kayak gitu. Di kita sekarang kan ada yang namanya judi online. Banyak kok orang-orang di sana yang sering kalah, bahkan uangnya pun sudah banyak keluar secara rugi ya, karena mencoba mengundi nasibnya dengan judi online tersebut. Akan tetapi itu tidak jerah. Mereka besoknya pun jika ada uang akan melakukan deposit lagi untuk melakukan judi online tersebut. Jadi solusinya yang terbaik adalah menurut gua menghapuskan semuanya, benar-benar dilarang semuanya. Jadi lebih baik kalaupun pinjaman, yaitu pinjaman secara offline. Jadi masyarakat kita harus datang ke bank, mengajukan pinjaman secara administrasi, dan nanti dicek lagi kemampuan mereka sehingga mereka nanti dapat diberikan pinjaman sesuai dengan kemampuannya. Kalau judi online itu benar-benar harus wajib dihapuskan. Kalau pinjaman, gue lebih menyarankan solusinya adalah seperti dulu lagi, yaitu adalah pinjaman secara offline. Jadi masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan dana, yang memang tidak mungkin dapat meminjam kepada saudaranya, meminjam kepada temannya, dia dapat meminjam kepada bank secara offline. Dan bank nanti akan menganalisa biasanya kemampuan orang tersebut seperti apa, gaji dia mendapat gaji sebulan berapa. Nanti tim analis dari bank akan menentukan per bulan kesanggupan orang tersebut berapa, dan anggunan pun ataupun plafon yang diberikannya pun sesuai dengan apa yang dia mampu. Itu adalah solusi terbaik menurut gua. Jadi pemerintah lebih baik mengedepankan lagi fasilitas-fasilitas pinjaman kepada masyarakat kita ini secara offline. Semoga saja tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan orang yang terlilit hutang sehingga menjadi banyaknya masyarakat kita yang ada di garis kemiskinan. Dan gue berharap masyarakat kita selalu dapat menjalani hidup ini dengan sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumbayang.